Nih. Nah, apa sih yang bikin negara-negara di dunia itu iri? Di sekolah Jepang itu siswa tidak mengikuti ujian sampai mereka mencapai 10 tahun. Nah, siswa itu membersihkan sekolah mereka sendiri, teman-teman. Di Jepang itu di Kementerian Pendidikan itu punya 3 misi utama gitu yang diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan Jepang. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, kali ini aku punya suasana yang agak beda, biar fresh aja gitu, ganti-ganti suasana. Nah, kali ini aku ingin ajak teman-teman semua untuk membahas uniknya pendidikan di Jepang. Nah, dulu waktu aku kuliah nih, sedikit nostalgia ya. Waktu dulu di kuliahan itu sering dosen itu kasih percontohan untuk negara-negara yang pendidikannya bagus, yaitu Finlandia dan Jepang. Nah, kali ini aku ingin sedikit cerita tentang pendidikan di Jepang. Dan ada satu artikel yang bikin aku antusias nih. Ini artikel yang dibikin oleh salah satu guru di sekolah internasional di luar negeri. Aku kutip dan aku akan kasih linknya, mungkin teman-teman juga ingin baca secara langsung. Jadi aku di sini ingin bahas singkatnya aja gitu, teman-teman. Nah, kenapa sih pendidikan Jepang itu yang bikin iri di negara-negara di dunia gitu? Nah, itu sih garis besar yang ingin aku highlight. Nah, oke deh, yuk kita mulai pembahasannya. Nah, kita ketahui nih teman-teman, di Jepang dan Finlandia yang tadi aku sebutin, negara yang dulu sering jadi percontohan saat aku kuliah dulu itu, sekarang bukan lagi negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Kalau nggak salah Jepang itu sekarang di urutan 15, kalau aku nggak salah ya teman-teman. Walaupun demikian ya teman-teman, jadi negara-negara di dunia itu tetap aja iri gitu sama sistem pendidikan di negara ini. Nah, apa sih yang bikin negara-negara di dunia itu iri? Dari mana sih kita lihat hasil dari istilahnya Kementerian Pendidikan itu berhasil gitu ya untuk membangun sistem pendidikan di negaranya itu? Ya, kita bisa lihat dari SDM-nya yang berkualitas seperti itu. Dan kita udah nggak asing ya dengar-dengar Jepang itu bukan hanya secara akademis tapi juga sopan santunnya, etikanya juga diacungi jempol. Poin penting istilahnya ya yang menjadi kunci terlaksananya pendidikan yang sangat baik di negara ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nanti aku juga akan ajak teman-teman semua untuk nonton video yang bisa kita lihat gitu, contoh istilahnya contoh sederhana gitu ya di pendidikan di sekolah SD ya, di SD Jepang. Oke, yang pertama, nah, apa sih yang paling istilahnya poin yang penting gitu di sistem pendidikan Jepang? Nah, kalau di Jepang itu kita akan dengar adab ya, etika gitu. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Nah, di sini dari sumber yang aku baca, di sekolah Jepang itu siswa tidak mengikuti ujian sampai mereka mencapai 10 tahun. Mereka hanya ikut ujian kecil, kayak observasi gitu ya. Diyakini bahwa tujuan 3 tahun pertama sekolah bukan untuk menilai pengetahuan dan pembelajaran anak, tetapi untuk membentuk sopan santun dan mengembangkan karakter mereka. Nah, anak-anak itu diajari untuk menghormati orang tua gitu, kemudian murah hati, penuh kasih sayang, dan siswa diajarkan kualitas seperti ketabahan gitu ya, pengendalian diri gitu, self control ya berarti, dan keadilan. Fokusnya di adab atau etika gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, sebagian besar sekolah di Jepang itu tidak mempekerjakan petugas kebersihan atau penjaga. Nah, siswa itu membersihkan sekolah mereka sendiri teman-teman. Jadi kayak dulu juga mungkin di sekolah-sekolah Indonesia itu ada ya yang seperti itu. Jadi kita kayak piket, minggu kebersihan. Nah, seperti itu gitu. Tapi kalau di Jepang itu setiap hari. Nah, para siswa membersihkan sekolah mereka sendiri. Di sekolah Jepang, siswa harus membersihkan ruang kelas, kafetaria, dan bahkan toiletnya sendiri. Saat membersihkan, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diberi tugas yang bergilir sepanjang tahun. Sistem pendidikan Jepang percaya bahwa mengharuskan siswa untuk membersihkan diri sendiri, mengajarkan mereka untuk bekerja dalam tim dan saling membantu. Selain itu, menghabiskan waktu dan tenaga mereka sendiri untuk menyapu, mengepel, dan membuat siswa itu menghargai pekerjaan mereka sendiri dan pekerjaan orang lain. Jelas, menghormati lingkungan belajar kita adalah penting, dan kelas, istilahnya kelas yang tertata dengan baik itu
istilahnya punya peran penting gimana seriusnya siswa gitu saat membersihkan kelas mereka. Kemudian di sekolah Jepang, makan siang sekolah disediakan dalam menu yang standar. Nah, teman-teman, kalau di negara-negara maju itu udah memperhatikan menu ya. Menu makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak itu harus bergizi. Nah, apalagi untuk menu di sekolah, nggak main-main gitu. Makanya di Jepang juga seperti itu. Nah, sistem pendidikan Jepang melakukan hal yang terbaik untuk memastikan bahwa semua siswa makan makanan yang sehat dan seimbang. Semua teman sekelas makan bersama dengan gurunya. Ini membantu membangun hubungan guru dan murid yang positif. Makan siang di sini di sekolah, ya di sekolah di beberapa sekolah Indonesia juga sudah menerapkan ini ya teman-teman. Jadi aku juga pernah lihat waktu kuliah dulu, observasi di beberapa sekolah itu udah diterapkan seperti itu. Kemudian nah, di sekolah-sekolah Jepang itu umumnya ada kayak workshop atau lokakarya setelah sekolah. Dan itu tuh populer banget teman-teman di Jepang. Jadi anak-anak tuh tahu nih minat mereka di mana. Seperti di manga, misalnya melukis manga, atau misalnya dia suka di puisi. Jadi di pulang sekolah tuh ada beberapa lokakarya yang dapat mengembangkan potensi di luar akademis mereka. Seperti itu. Kemudian yang kelima, ada juga mata pelajaran tradisional Jepang ya, yang bikin meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi di negara ini. Kemudian yang keenam adalah di sekolah-sekolah Jepang setelah SD itu hampir semua siswanya harus memakai seragam, sama seperti Indonesia ya. Di Indonesia juga dari TK malah ya udah pakai seragam seperti itu. Jadi seragam itu fungsinya adalah untuk identitas ya, identitas sekolah gitu, identitas diri, dan istilahnya ketaatan pada aturan seperti itu. Nah, kalau di Jepang sendiri itu gini teman-teman, uniknya kenapa hampir semua harus pakai seragam itu, karena seragam tradisional Jepang itu kan terdiri dari gaya militer dan untuk laki-laki ya, dan pelaut untuk anak perempuan yang biasanya ada kerah kayak pelautnya gitu. Nah, hal ini tuh membantu untuk mempromosikan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Kemudian membangun kayak suasana kerja gitu teman-teman. Jadi di sini tuh penggunaan seragam itu tujuannya untuk membangun profesionalitas gitu. Ini agak berbeda dengan negara-negara di Eropa dan Amerika. Kalau di Eropa atau Amerika tuh jarang ya yang sekolah itu pakai seragam gitu ya teman-teman. Yang aku sangat salut sih yaitu adab dulu sebelum ilmu. Jadi yang kita bangun dulu istilahnya sih pondasi ya, kalau bisa dibilang ya, pondasi kuat saat anak-anak sudah diajarkan pengendalian diri, seperti open mindednya, kemudian kepatuhan gitu. Jadi ya di sini akhirnya kan kayak menghormati gitu. Jadi belajar tuh nggak asal-asalan gitu kan. Akhirnya semua proses atau kesulitan yang akan mereka hadapi itu nggak akan berlarut-larut gitu. Jadi mereka bisa untuk makin bertambah umur atau bertambah level, mereka semakin siap gitu menghadapi tantangan-tantangannya. Nah teman-teman, ada yang unik lagi di Jepang itu, di Kementerian Pendidikan itu punya 3 misi utama gitu yang diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan Jepang. Nah 3 misi utamanya itu, yang pertama adalah Rich Humanity. Rich Humanity ini yang dimaksud adalah istilahnya siswa punya sifat kemanusiaan yang tinggi gitu ya. Ya, kemanusiaan tinggi istilahnya saling menghormati atau menghormati yang lebih tua, seperti itu, sayang menyayangi gitu. Tidak istilahnya tidak bisa gitu untuk berbuat jahat ke orang lain kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah solid academic ability. Jadi apa yang mereka pelajari itu mereka paham dan bisa menerapkan gitu, istilahnya si solid kan. Jadi apa yang mereka pelajari itu yang bisa mereka lakukan, yang bisa diterapkan gitu di kehidupan sehari-hari, dan mereka paham betul apa yang mereka pelajari itu sangat penting untuk di kehidupan mereka. Jadi mereka udah nggak lagi aku pengen nilainya gede gitu, belajar untuk nilainya tinggi, udah nggak begitu. Jadi kalau misalkan inquiry, rasa ingin tahunya gitu, rasa ingin tahu mereka yang tinggi, akhirnya mereka mau belajar seperti itu. Yang terakhir adalah healthy body. Nah healthy body ini sebetulnya apa ya, yang mungkin kita
kesampingkan, padahal ini penting gitu. Healthy body kan istilahnya sehat jasmani gitu ya, secara jasmani. Mungkin kalau di Jepang tidak disebutkan istilahnya kayak kita di Indonesia gitu, sehat jasmani dan rohani. Kalau mereka hanya jasmaninya yang sehat akan menjadikan apa istilahnya pembelajaran itu berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, ketiga hal itulah yang menjadi holistic approach dalam pendidikan di Jepang. Nah, teman-teman, aku ingin tampilkan video di bawah tentang istilahnya cuplikan lah ya, cuplikan di sekolah Jepang. Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, mereka tuh kayak main-main gitu, ngebersihin lantai. Tapi yang aku salut tuh bener-bener sampai kinclong gitu saat mereka bersihin tuh. Bukan hanya ngebersihin formalitasnya, tapi mereka tuh bener-bener ngebersihinnya tuh sampai bersih gitu. Ya, kata mereka ya kenapa mereka membersihkan tempat belajar mereka, ya karena itu yang sering mereka gunakan setiap hari. Jadi itu kayak bentuk tanggung jawab gitu teman-teman. Nah, mereka yang nganterin makan siang ke teman-temannya. Jadi ini tuh kayak piket, kayak kita juga ada ya di sekolah gitu, ada piket. Jadi minggu ini, hari ini piketnya siapa-siapa aja gitu. Terus setelah itu mereka bersihkan juga sendiri. Lucu banget ya teman-teman. Itu. Jadi yang kita lihat di Doraemon tuh beneran gitu ya. Jadi kayak mereka ada giliran untuk bersih-bersih. Nah, ini juga makan sama gurunya. Nah, itu juga dapat membangun rasa percaya diri gitu ya. Nah, itu juga saat bawa sampah gitu. Nah, gitu. Keren banget sih. Ini tuh hal-hal kecil tapi memang bekal ya, bekal jadi pondasi buat anak-anak saat nanti gede tuh punya ya istilahnya adab yang bagus gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu sih cuplikannya gitu ya, hal sederhana yang mereka lakukan tapi berdampak besar gitu. Jadi mereka kayak ya ada piketnya gitu, ada gilirannya untuk bersih-bersih kayak gitu sih. Jadi terus aku juga pernah dengar katanya, jadi kayak di negara-negara Asia itu kayak Korea, China dan Jepang itu preschoolnya juga pelajarannya tuh kayak sanitary gitu, kayak toilet. Jadi kenapa ya itu juga nyambung ke bagian istilahnya kayak sains ya kan, kenapa kita harus kenapa manusia itu normalnya buang air besar setiap hari, kenapa apa dampaknya kalau kita menahan buang air besar, kayak gitu sih, yang simpel-simpel tapi kan itu kan sehari-hari ya, akhirnya bermakna sekali gitu. Itu sih uniknya teman-teman. Jadi kesimpulannya di Jepang itu punya sistem pendidikan yang oke banget gitu ya, yaitu yang tadi misi utama dari yang diungkapkan sama Kementerian Jepang itu yang pertama rich humanity, kemudian solid academic ability, kemudian healthy body. Nah sebetulnya ya teman-teman, kita tuh nggak harus ngikutin persis gitu ya kayak di Jepang. Nah Indonesia itu sebetulnya kan punya ciri khas dalam pendidikan di lingkup daerah gitu ya. Jadi keunggulan Indonesia itu kan istilahnya berbagai macam ras dan suku. Itu kan punya pendidikan masing-masing tuh di setiap lingkup daerahnya. Nah, bahkan tata krama orang Indonesia kan pernah mendunia tuh. Dan kita itu sempat jadi istilahnya sering disebut kalau negara itu negara teramah di dunia gitu. Nah, sebetulnya Indonesia itu dapat membangun sektor pendidikan ini, membangun sektor pendidikan yang lebih baik dengan ya istilahnya gerakan bersama ya teman-teman, dari pusat kemudian serempak ke
diterapkan sampai ke daerah. Nah, namun hal ini kembali lagi ya perlu komitmen gitu yang sangat kuat, karena banyak sekali nih tantangannya nih teman-teman. Nah, kita juga harusnya bisa renungkan bersama gitu ya, bagaimana gitu, apakah pendidikan ini itu merupakan kebutuhan dasar manusia gitu. Kadangkala ada beberapa orang yang anaknya sampai putus sekolah karena orang tua tidak punya biaya. Kalau orang tua gitu ya menyadari bahwa pendidikan itu adalah hak dasar gitu, anak-anak mereka akan ya istilahnya kerja keras gitu. Apalagi pemerintah juga udah gratisin tuh sekolah gitu, benar-benar gratis yang di sekolah negeri, istilahnya menyekolahkan anak gitu, jangan sampai putus sekolah. Jadi yang harus kita renungkan bersama itu, apakah pendidikan menjadi kebutuhan dasar kita? Bagaimana caranya anak mendapatkan kebutuhan dasar itu dengan adanya berbagai tantangan gitu yang mereka hadapi, baik itu masalah keluarga atau masalah di istilahnya budaya ya, culture dan lain-lain. Dan kita berharap semoga pendidikan Indonesia bisa lebih baik dan semakin berkembang lah ya istilahnya gitu ya. Dan kita syukuri sekarang urutan sistem pendidikan Indonesia itu naik sekarang di rank 54, walaupun masih agak jauh, tapi ya kita apresiasi gitu, berarti ini kan ada perbaikan gitu kan. Kemudian ya kita berharap bersama gitu ya, kita dapat bonus demografi dan kita bisa bersama-sama bangkit untuk menjadi negara yang lebih baik gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mampir ke sini, udah nonton. Semoga kita bisa belajar sama-sama dan kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.